Nama saya Sinta Nuria, dari kelas 10 IPS 3, nomor absen 27, ingin mempresentasikan hasil tugas saya tentang perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah. Kisah perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Kisah singkat tentang Rasulullah SAW. Saat itu, masyarakat Arab yang dilahirkan sebelum Rasulullah lahir banyak yang berpegang pada ajaran musyrik, sehingga Allah mengutus Rasulullah untuk menyebarkan ajaran tauhid, ajaran yang bersumber dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pencipta apa yang ada di dunia, langit dan seisinya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha mengetahui segalanya dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan manusia adalah makhluk yang lemah dan hina. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran Allah. Menurut yang diriwayatkan hadis sahih, Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun di malam 17 Ramadan. Pada saat itu, malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya adalah bacalah. Surat Al-Alaq ayat 1-5 itulah yang menjadi tanda bahwa awal mula Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian, setelah itu, dalam kurun waktu 23 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah secara berangsur-angsur. Ayat-ayat yang diturunkan sesuai dengan kejadian terbaru atau faktual. Sehingga setiap ayat yang turun tersebut hampir semuanya disertai dengan asbabun nuzul atau sebab atau kejadian yang mendasari turunnya ayat. Ayat-ayat yang telah turun tersebut kemudian disatukan menjadi mushaf atau disebut dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita akan memasuki strategi perjuangan Rasulullah SAW di Makkah, yang dimana perjuangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah dengan tujuan untuk keamanan Mekah sendiri. Karena ketika itu, orang Quraisy memiliki watak yang keras dan masih meyakini berhala sebagai Tuhan mereka. Di masa permulaan dakwah, Rasulullah SAW menyebarkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah beradab kepada keluarganya terlebih dahulu. Seiring dengan berjalannya waktu, Rasulullah mulai menyebarkan ajaran Islam kepada tetangga dan kerabatnya yang lain. Beliau mulai mengajarkan mengenai risalah-risalah tauhid dan ajaran tentang Islam lainnya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah SAW. Dengan dakwah tersebut, Rasulullah SAW mengajak mereka agar meninggalkan agama nenek moyang yang mengajarkan untuk menyembah berhala. Karena keluarga dan para sahabatnya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang terpuji, sehingga mereka, baik keluarga maupun para sahabatnya, yakin dan percaya. Kemudian mengikuti ajaran Islam yang dibawakan Rasulullah. Di antara orang-orang pertama atau as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harizah, dan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kemudian setelah itu bertambah lagi, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Zarah, Fatimah bin Khattab, beserta suaminya Sa'id bin Zaid al-Adawi, dan beberapa orang lainnya yang merupakan orang-orang suku Quraisy. Dakwah dengan sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih 3 tahun.
Dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah yang sembunyi-sembunyi itu kemudian mulai terbuka ketika Allah menurunkan perintah kepada Rasulullah. Allah mengutus Rasulullah untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat Mekah secara terang-terangan dan lebih luas. Pada saat itu, bersamaan dengan kejadian Rasulullah yang berada di atas bukit dan menyerukan secara lantang tentang agama yang dibawakan olehnya kepada orang-orang Mekah, turun Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah SAW meyakini bahwa sudah waktunya beliau dan para pengikutnya berupaya untuk menyebarluaskan agama Islam sesuai dengan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasul dan sahabat serta pengikutnya menyebarluaskan agama Islam, sikap menolak ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan pamannya Abu Lahab dan istrinya juga menolak agama yang dibawakan Rasulullah. Tidak hanya Rasul dan para pengikutnya juga mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy. Bahkan, seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah tidak lepas dari siksaan tersebut. Ia dicambuk dan juga dadanya ditindih dengan batu yang besarnya melebihi besar badan Bilal itu sendiri. Selain itu, ada juga Mungkin cukup sekian dari saya mengenai perjuangan Rasulullah SAW. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.